Camping trip kali ini kita pergi lagi ke Bandung, tepatnya ke Pakalengan. Dan kita tuh udah lama banget sebenarnya mau ngecamp di sini, namanya Datar Pinus Campground. Cuma akhirnya baru sekarang kesampaian ke sana. Dan perjalanan ke sana tentunya nyaman, aman, jalanannya enak banget. Ketika baru mau memasuki si campgroundnya, baru jalan agak menyempit dan kayak tanah-tanah bebatuan, tapi oke. Cuma di daerah sini, sekitar sini tuh perkebunan, dan kita udah mulai nyium hawa-hawa banyak lalat nih. Kayaknya emang lagi ada musim-musim tanam, karena kita ngeliat banyak sasak-sasak pupuk gitu di luar, jadi kita agak-agak takut bakal banyak lalat. Nah, ini akses masuk Dasar Pinusnya. Di sebelah kanan tadi ada logonya, dan di sebelah kiri ini ada kayak servis-servis yang mereka punya, kayak misalnya rafting di sungai atau misalnya main ATV. Jadi sebenarnya banyak banget kegiatan yang bisa dilakuin di sini, event untuk kantor atau bahkan keluarga juga di sini. Nah, di sebelah kiri ini loketnya, dan kita tadi udah nanya-nanya kira-kira kita mau camp di mana, dan akhirnya kita nentuin untuk di area pertama masuk tuh ada area yang cukup besar. Di sebelah kanan itu area camper van. Jadi kita bisa bawa mobil langsung masuk ke sebelah tenda kita. Nah, yang di sini itu bayarnya lebih mahal dibanding yang area campground biasa, karena yang di sini kan jatuhnya mempermudah ya, dengan mobil kita sebelahan sama tenda, dan ini ada tempat listriknya di pohon. Kita bisa bawa kabel roll, jadi untuk listrik di sini gampang. Dan di sini area campervan ini kenanya 100.000 per malam, sedangkan orangnya dikenai 40.000 per orang, jadi total 180.000 karena kita berdua. Pas kita sampai, kita langsung bikin tenda, dan ternyata di sini ada kucing yang lumayan suka iseng nyamper-nyamper. Itu meja buat gue masak. Berhubung tadi kita udah makan, jadi sebelum nyampe di campground ini kita sempat makan sop iga nggak jauh dari sini, dan itu lumayan enak. Jadi kita masih kenyang, dan kita akhirnya rebahan-rebahan aja dulu. Dan kebetulan lalatnya tuh masif banget, bener-bener banyak banget. Jadi kayak kita mau masak juga belum nyaman nih. Dan si pengelola juga udah sempet ngingetin di sini, dia pasang pamflet bahwa memang karena ada musim tanam, jadi karena banyak perkebunan, si pupuknya ini membuat lalat makin banyak. Nah, ini tuh lalatnya serem banget ya. Nah, ini sempat dikasih kayak anti lalat gitu, cuma nggak terlalu ngaruh karena emang saking banyaknya. Apain kucing? Benar manit, jangan naik situ lagi. Enggak. Dan karena banyak lalat, akhirnya kita mungkin nanti masaknya agak sorean. Ketika udara mulai dingin, kemungkinan lalatnya akan pergi. Sambil nunggu sore, gue jalan-jalan. Ada semacam coffee shop yang lumayan banyak variasi jualan makanan juga di sini. Dan di dekat pintu masuk tadi ada kamar mandi sama kamar bilas. Dan ini penampakannya kayak gini. Ada 4 kamar mandi WC dan ada 4 kamar bilas. Ini benar-benar persis di area camper van-nya, jadi aksesnya deket banget. Dan kamar mandinya yang satu beda sendiri, yang 3 sisanya jamban biasa. Dan oke, cukup decent lah, bukan yang bersih-bersih banget tapi juga aman dan nggak yang bau gimana, jadi oke lah. Dan ini area sisi sebelah belakangnya, ini yang kamar bilasnya juga cukup oke. Dan dekat kamar bilas ini ada base camp, dan di base camp ini tuh kayak semua peralatan yang mereka simpan kayak tenda segala macam tuh ada di situ. Dan kalau ada masalah apa-apa, kita bisa datang ke si base camp tadi, pasti ada yang ngebantuin di situ. Sejauh ini dari siang sampai sore cerah, nggak hujan, dan cukup adem, nyaman, nggak kepanasan. Cuma masalah lalat doang nih dari tadi. Nah, ini penampakan si cafe yang tadi di belakang tenda kita. Lumayan decent dan kayaknya cukup instagramable. Dan di sebelahnya ada cabin. Cabinnya di sini katanya sih ada TV-nya juga dan ada water heater. Sekilas lihat kayaknya fasilitasnya juga cukup proper si cabinnya. Di dekat area cabin tadi ada musolanya. Musolanya bentukannya juga kayu-kayu kayak si cabin. Musolanya nggak gede-gede banget tapi oke lah. Dan di sini juga ada kain sholat atau sarung, cukup lengkap.
karena udah sore mau maghrib, nyalain lampu dulu dan mau siap-siap masak karena si lalatnya udah mulai pergi nih. Kali ini kita masak steak, jadi steaknya di rumah udah sempet dimarinasi pakai thyme, rosemary, bawang putih sama lada garam. Jadi sekarang kita tinggal grill doang di sini. Plus kita juga sempet bikin sausnya dulu di rumah, jadi kita bikin semacam truffle mushroom sauce yang udah di freeze, jadi sampai sini tinggal dicemplung-cemplungin doang. Karena emang dari awal kita ngeplan ke campground ini yang gampang mobil deket sama tenda, jadi kita banyak bawa barang nggak masalah, jadi kita mau masak yang agak ribet pun tetap aman. Dan ini steaknya udah jadi, kita potong-potong dulu biar makanan nanti lebih gampang. Akhirnya kita mulai makan malam, dan kebiasaan Randy tuh kalau misalnya kita makan tuh biasanya pasti nyalain YouTube. Jadi kebetulan kali ini kita lagi nonton semacam podcast politik gitu. Beres makan dan sholat mulai kedinginan, jadi suhunya kayak sekitar mulai 15 derajatan gitu. Dan Randy beli kayu bakar di sini. Dan ya udah kita di sini nikmatin malam aja karena lalat-lalatnya udah pergi dan udaranya makin enak. Nah, di sini kayaknya masjidnya lumayan deket, jadi kalau azan cukup terdengar kencang. Dan malam ini tuh makin dingin, jadi abis sholat kita ngantuk kayaknya mau langsung tidur aja. Pagi di sini sekitar jam setengah 6 pagi nih, suhunya sekitar 14 derajat. Dan di sini ternyata sunrise-nya muncul dari sisi sebelah kanan tenda kita dekat pintu masuk. Di sini view-nya bagus banget ya. Emang kalau di Pangalengan tuh selalu sunrise-nya sangat memukau dan view gunungnya juga menarik banget. Udaranya apalagi super seger kalau pagi-pagi kayak gini. Nah, sebelum kesiangan, daripada nanti lalatnya heboh datang lagi gangguin kita, jadi kita masak dulu buru-buru pagi-pagi makan biar nggak kejar-kejaran sama lalat. Oh, terus ada kejadian lucu pas lagi masak ini nih, rambut gue terbang-terbang kayak nempel kayak magnet gitu sama tendanya, kocak banget ya. Beres makan, kita mau turun ke bawah ke sungai, dan akses turun ke sungainya itu deket dari cabinnya mereka ya. Dan ini tuh lumayan terjal kelihatannya di sini, kayak agak menukik meskipun nggak jauh sama sekali, tapi tetap harus hati-hati. Dan kalau misalnya habis hujan harus lebih hati-hati lagi karena pasti licin. Oh iya, dan ternyata kita baru tahu di bawah datar pinus ini tuh udah campground lain. Di sini namanya Regan Lakes Camp. Jadi meskipun akses sungainya sama, tapi ternyata campgroundnya udah beda. Dan karena mungkin ini weekend, ternyata yang main rafting di bawah tuh ramai banget. Kita lihat entah ada berapa perahu udah bolak-balik selama kita di sini. Mungkin ada event kantor atau apa kita nggak tahu, atau memang ini cuma keluarga-keluarga aja, tapi memang lumayan ramai di sini. Dan kayaknya seru banget ya, kelihatan arusnya juga cukup menantang. Dan di sini kayaknya seru juga nih trail running. Plus kita lihat di sini kayak juga banyak community event karena di sini kita lihat ada Vespa berderet banyak, pasti kayak entah San Mori sambil rafting di sini atau gimana. Jadi ini tempat sebenarnya menarik banget karena banyak opsi yang bisa dilakuin di sini.
Sebelum kesiangan, kita mulai beberes tenda nih. Kita cepet-cepetin pasak, tali, semua peralatan kita biar cepet beres dan kita nggak terlalu kena macet nanti pas pulang ke Jakarta. Habis beres tenda, sebelum pulang aus, kita mampir dulu nih ke kafenya si Datar Pinus. Di sini menunya lumayan bervariasi dan kita mau coba kopi yang recommended dari mereka. Dan di sini dalamnya nyaman banget ya, bisa dilihat di sini cukup estetik dan oke, tempatnya untuk ada di atas campground begini. Nah, ini sebelum pulang kita sempat nanya-nanya dulu tentang rafting sama petugas di sini karena kita belum nyobain raftingnya tadi kan. Kalau mau rafting berapa biayanya? Rafting itu per orangnya 175. Berapa jauh jaraknya? 4 orang. Cuma kalau misalkan 2 orang bisa paling kena cas jadi 4 orang. Nah, selain rafting, di sini juga kita lihat banyak yang main ATV gitu. Kayak seru banget nih di sini lahannya. Cuma pastinya kalau lagi musim yang banyak alat gini agak lumayan ganggu ya, kalau kesiangan pasti alatnya rusuh, heboh, jadi males juga kalau main banyak alat. Jadi mungkin saran gue buat yang pengen ngecamp di sini, kayaknya better nungguin benar-benar masuk musim hujan. Jadi alatnya udah nggak seintens ini, berkurang. Pastinya lebih nyaman ngecamp di sini. Nah, ini review kita tentang Datar Pinus Campground. Semoga ngebantu buat yang mau ngecamp di sini. Thank you for watching and see you next time, guys.